Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi Ali benar-benar hebat ya, nggak capek. Hari ini kita belajar 2 kali loh. Katanya tidur siang, tidak kena mengantuk. Padahal udah ngantuk mau tidur ya. Aku tadi udah tidur siang, jadi aku ngantuk. Oh, karena udah tidur siang. Bu Irma juga tadi tidur siang. Jam berapa ya? Habis zuhur. Ternyata kalau kita tidur siang tuh enak ke apa? Tadi sekitar Kayak sampai jam 2. jam 2. Ali, coba kan peredaran darah ada yang tertutup, ada yang terbuka ya kan? Ya, Yang tertutup berarti melalui darah mengalir melalui pembuluh darah. ya. Hubungkan dengan cacing, kenapa orang yang sakit tipes, yang panas dalam, kalau minum bubuk cacing dia cepat sembuh? Kenapa ya? Pakai bahasa Ali sendiri. Sumber apa dia cacing tanah tadi? Bagaimana bentuk peredaran darah pada cacing tanah? Karena Peredaran darahnya? kan tertutup jadi Jadi di dalam pembuluh darah cacing banyak terdapat hemoglobin. sel darah merah yang membuat cacing itu menjadi sumber apa? Sumber protein ya? Sumber makanan yang bergizi ya nggak? Yang jelas sumber ya. Ya, sehingga orang yang sakit bisa cepat sembuh. Oke, sekarang ceritain bagian-bagian sirkulasi terbuka pada serangga ada di halaman 11. Apa aja sih organ tubuh serangga yang berhubungan dengan sistem peredaran darah terbukanya? Ada arteri, ada ostium, ada jantung, pembuluh. Ada usus. Oh, usus mah anu ya. Usus mah buat pencernaan. Ya. Itu Oke. tidak ada. Terus kalau begitu dia katanya kan serangga itu darahnya kalau nggak berwarna putih, berlendir, hijau gitu ya. Kalau ada juga yang coklat gitu ya. Berarti dia bukan darah merah dong ya. Dia nama cairannya apa? Hemolimfa. Iya, hemolimfe. Jantung yang berbentuk pembuluh di punggung serangga memompa hemolimfe ke arteri dengan ujung terbuka. Lalu hemolimfe yang keluar dari arteri menyebar ke seluruh rongga tubuh. Ketika jantung beristirahat dan mengembang, hemolimfe kembali lagi ke jantung melalui lubang-lubang kecil disebut ostium. Di mana letak ostium? Di sepanjang jantung pembuluh. Jadi kayak pembuluh darah, cuman buat bercabang. Kalau di kita namanya kelenjar getah bening. Di manusia ada juga kelenjar getah bening yang steroid. Steroid itu pembengkakan steroid, kelenjar getah bening. Kalau ada penyakit pada kelenjar getah bening berarti daya tahan tubuhnya dia itu udah lemah banget. Gitu. Jadi jangan sampai kita daya tahan tubuhnya nggak kuat, kasihan kelenjar getah beningnya. Oke. Ini ada profesornya ternyata telinganya udah agak itu ya. Bagaimana cara mencegah aliran barik? Ini namanya pompa ya kan, dipompa dengan kencang berarti didorong, nggak mungkin balik ya kan gitu kan. Terus ternyata kan kita juga manusia kan pompanya kan ada di jantung ya. Tetapi misalnya kita capek banget kan kakinya suruh dinaikin ke atas kan. Ingat nggak Ali ngajarin Bu Erma suruh ganjal lututnya pakai bantal? Guru kerjakan tuh alhamdulillah kaki Bu Guru berangsur-angsur baik. Nah, itu karena apa? Di betis itu juga ada yang membantu pompa darah pada jantung. Jadi kalau betis kita sering pegel harus diurut-urut gitu supaya dia apa namanya bisa membantu lagi jantung gitu kan. Kalau kurang, makanya orang varises biasanya di daerah paha sama daerah betis. Varises tahu nggak? Pembuluh pena yang membengkak.
meliuk-liuk kayak ular ada di betis mama kita. Biasanya kalau ibu kita lagi hamil membawa drum terlalu berat gitu, membawa janin di dalam kandungannya terlalu berat, biasanya betisnya suka gitu, suka parise. Oke, sekarang organ pompa tambahan pada serangga ada yang namanya sarkus, ada yang namanya ampula. Apa sih artinya? Sarkus itu apa? Ampula apa? Halaman 13. Ampula itu adalah kantong berisi cairan di permukaan tubuh serangga. Sarkus adalah sepasang organ yang memanjang di bagian belakang tubuh serangga. Bisa berfungsi sebagai alat pengindah tambahan. Bagaimana proboscis bisa menggulung dan menjulur? Berkat kerja apa? Masih di halaman 13. Jadi kan itu hemolimfanya tersimpan di proboscis, jadi tergulung. Napas hemolimfanya didorong ke ujung, habis itu proboscisnya itu dari yang melengkung begini, habis itu jadinya lurus. Iya, jadi karena adanya tabung yang berisi hemolimfe. Halaman 14. Baca deh itu hemolimfe, mekanisme hidraulik pada penjuluran proboscis kupu-kupu. Oh, tadi udah dibaca ya? Udah ya, udah. Cukup. Terima kasih. Kamu ternyata sudah menghafalnya. Inspirasi dari cara kerja pompa otomatis tumbuhan. Ini berarti kerja si xilem sama phloem ya. Dipakai untuk robot. Oke, kita langsung aja ke halaman berapa nih? Halaman 18. Masih ingat xilem menaikkan air ke atas ya. Karena tiga kerjaan osmosis, dari kapilaritas, dan kohesi. Iya, dan penguapan dari stomata karena kohesi. Ketika udara sangat panas, nah sekarang ceritain apa sebabnya stomata tertutup pada saat udara sangat panas. Stomata itu tertutup, jadi biar penguapannya tidak terlalu banyak. Karena kan airnya dapat. Iya, akhirnya dia tertutup. Oke. Terus bisa dibuat gelembung di silang, ya, jadi betul, airnya itu tidak mengalir ke atas. Akibat terbentuk gelembung udara, maka udara yang bergabung menjadi besar dapat menyumbat aliran air. Itu ditiru oleh pembuatan pompa hidrolik pada robot kecil. Jadi manusia itu meniru Allah ya, jangan dibalik. Halaman 20. Bagaimana sih transportasi air dan hasil fotosintesis di dalam tumbuhan? Katanya tuh phloem itu dibantu sama gula. Bagaimana ceritanya? Aliran di phloem. Halaman 20. Di kloroplas daun disalurkan ke phloem oleh sel pendamping. Air dari phloem akan berosmosis masuk ke phloem, mendorong gula di dalamnya ke sel tujuan seperti sel tunas dan bunga yang perlu gula untuk tumbuh, dan sel batang dan akar yang akan menjadi umbi. Oke, nah ini mengarah ke atas dan ke bawah sesuai letak sel-sel tujuan yang menggunakan fotosintesis. Aliran itu terjadi berkat air dari silang yang masuk ke phloem. Setelah fotosintesis ini sampai tujuan, sebagian air yang membawanya kembali ke xilem. Betul. Terima kasih. Jadi Miss Humboldt itu ternyata bukan hanya ahli biologi, dia juga ahli robotik. Nah, tapi dia merendah. Itu Miss Plante. Oh, Miss Plante, bukan Miss Humboldt. Plante kan dari Humboldt itu rambutnya coklat. Oh, rambutnya coklat. Jalan-jalan di komplek kardiovaskular. Kita langsung aja ke yang kenyataannya ya. Ini keren banget. Ini Miss Humboldt ya yang bikin. Ya. Bikin jalanan. Oke, kita lihat langsung saja di halaman 27. Nah, ini kalau di buku kamu di waktu masih belajar kelas 5 buku kuok itu tidak ada bahwa sebelum darah itu masuk ke jantung dia ke hati dulu. Ya kan? Oke, sekarang kenali pembuluh darahmu. Sudah lihat papan informasi di atas?
Kenapa pembuluh arteri disebut berwarna merah sedangkan pembuluh vena disebut berwarna biru? Karena kalau pembuluh arteri itu membawa hemoglobin yang warna merah yang berisi oksigen, yang membawa oksigen sih, yang mencakup oksigen. Dan kalau yang vena itu karena membawa karbon dioksida. Ya, darah kotor ternyata pantulan cahaya menyebabkan dia kelihatan biru tuh tua. Oke. Seperti organ lain, jantung juga memerlukan darah untuk hidup. Jadi itu kan jantung memompa darah ke sana kemari, tapi jantung sendiri nggak ngambil darah yang dia berikan ke sana kemari, nggak disunat dulu. Dia menunggu jatah dia sendiri. Jatah dia diberikan melalui apa? Aliran darah yang menjadi jatah jantung disebut arteri apa? Arteri koroner. Oke, penyakit jantung koroner tahu kan? Berarti penyumbatan darah terjadi di arteri koroner sehingga jantung tidak mendapatkan darah lalu dia berhenti bekerja, nggak bisa mompa. Makanya kita harus olahraga, tidak boleh udah tua tidak boleh terlalu banyak makan garam, gula dan lemak supaya aliran darahnya bagus. Sebutkan perbedaan arteri dan vena, arah aliran. Kalau arteri itu dari jantung ke bagian-bagian tubuh. Kalau vena itu dari bagian-bagian tubuh ke jantung. Oke, tekanan aliran. Aliran kalau arteri itu lebih besar daripada vena karena kalau arterinya itu memompanya terlalu sedikit nanti nggak nyampe ujung-ujung jari, ujung-ujung kaki. Ya, seperti serangga kan nggak nyampe ke ujung-ujung jari sehingga dia dibantu oleh pompa-pompa tambahan. Nah, kalau arteri langsung dipompa oleh jantung, bus ke semuanya. Ketika kembali baru ada bantuan dari betis, dari otot betis dan lain-lain. Oke, lapisannya, bentuk lapisannya bagaimana? Mana yang elastis, mana yang enggak? Kalau arteri itu elastis. Jadi Denyutan dulu, denyutannya bagaimana terasa? denyutannya kalau arteri itu kuat. Kalau vena itu kuat karena itu punya balik. Ya, lapisannya elastis untuk menahan tekanan. Kalau di vena memiliki katup untuk mencegah aliran balik. Terus mengangkut darah yang kayak apa sih arteri itu? Kenapa warnanya merah? Arteri itu oksigen. Kayak vena itu oksigen. yang karbon dioksida. Oke. Nah, di sini kalau di buku kamu kan cuma ada arteriola ya. Kalau di sini ada venulanya juga. Jadi yang udah keluar dari organ-organ tubuh, yang udah dikasih makan, yang mengandung karbon dioksida, yang kecil-kecilnya tuh yang dibilang saraf namanya venula. Kalau yang baru berangkat arteriola. Oke. Bu, apa itu cardiac arrest? Mana kardio apa? Kardio kan dari itu, dari kata jantung. Kardio artinya jantung. Gitu deh kayaknya tulisannya. Halaman berapa? Nggak ada sih di halaman. Aku cuma nanya ini apa. Oh, namanya apa? Cardiac arrest. Ya. Waduh, arrest itu apa ya dari bahasa Inggris ya? Kardiak itu udah pasti dia jantung. Gitu. Aku Ntar pernah kita lihat dengar lah. sekali, cuman aku nggak tahu artinya apa. Kamu tahu dari mana kemarin dapat kata-kata cardiac arrest? Ntar ibu WA Gitu. ya, ibu cari dulu juga, nggak tahu cardiac arrest. Ibu tahunya jantung koroner. Arrest itu apa? Ero itu panah. Arah. Aku cuma aku itu bahasa Inggris. Iya, nanti kita lihat lagi. Bu Guru juga belum tahu cardiac arrest ya, PR buat Bu Erma. Sekarang jalur darah membawa sari makanan udah tahu di bawah usus ke dalam. Oh iya, kenapa hati manusia memiliki ratusan fungsi yang penting untuk kesehatan? Kesehatan pembuluh darah apa tugasnya dia? Ini ada di halaman 28 nih, menawarkan. Tugasnya adalah menetralisir racun, terus mengeluarkan enzim-enzim untuk pencernaan di bagian pankreas. Jadi supaya racun itu tidak terserap bersama zat-zat gizi, tidak diedarkan ke seluruh tubuh. Sekarang ini siapa nih yang mendongeng? Dahulu kala ada seorang bijaksana gitu kan, yang membawa kaumnya untuk menyeberangi
kemudian menyeberangi sungai, meninggalkan kota Mesir. Kemudian ketika melewati gurun pasir, semua orang kehausan, lalu dia memukul batu dengan tongkatnya. Siapa sih nabi yang punya tongkat? Musa kan? Iya. Kemudian dari tongkat itu keluarlah, dari sela-sela batu keluarlah air. Ternyata emang betul ya, batu bisa mengeluarkan air. Oke, lihat halaman 31, bagaimana daur air yang menyebabkan air tersimpan di batuan di bawah tanah. Cerita daur air itu mulainya dari mana? Kamu mau mulai dari bawah atau mulai dari atas, terserah. Jadi air menguap bisa dengan evaporasi, jadi air terus menguap dan dipanaskan. Atau dari transpirasi yang itu loh, kalau Kalau air, dari tumbuhan transpirasi, kalau ya, kalau air laut airnya itu terlalu banyak nanti diuapkan nggak melalui ke menguapkan. mata. Terus Habis itu jadi uap air. Uap air berkumpul dan mendingin jadi titik-titik air. Tapi titik-titik pengembunan air atau yang banyak itu kondensasi. bentuknya seperti jadi putih gitu, bentuknya awan. Tapi kalau semakin banyak, airnya semakin besar. Terus hujan deh. Hujan deh. Habis itu Hujan disebut ada beberapa. transpirasi. Terus Nah, ada menyerap. yang beberapa yang diserap tanah, ada beberapa yang melimpas, habis itu menjadi genangan air lagi seperti laut, atau danau, atau sungai. Kalau yang diserap itu namanya adalah infiltrasi. Terus habis itu ada air tanah yang bisa diambil jadi buat pompa air itu loh. Iya, itu daur air. Daur air tidak boleh terganggu, ya kan? Tidak boleh menebang pohon sembarangan, tidak boleh membuat air sungai kotor dengan sampah, tidak boleh menyebabkan daur air tidak terjadi di Indonesia lalu pindah ke tengah laut, ya kan? Nah, nggak sampai terserap di tanah Indonesia, bahaya. Nanti kita jadi gurun pasir. Oke, sebagian besar air tawar di daratan tidak berada di permukaan bumi. Wah, jangan sampai. Iya, ini sekarang gali sumur. Kenapa sumur yang digali ada yang menggenang saja, ada yang memancar. Setelah berapa meter dia bisa jadi sumur artesis yang memancar. Harus pakai jet pump. Jet pump itu bisa sampai 200 meter. Dia akan bertemu dengan sungai bawah tanah yang alirannya deras, ya kan? Kenapa dia bisa memancar? Ada tekanan dari mana? Tekanan dari pompanya. Iya, dari air di atasnya. Lihat eksperimen tekanan hidrostatis halaman 34. Ya kan? Jadi kalau kita melubangi di bawah, maka airnya otomatis akan memancar karena ada tekanan hidrostatis dari air yang ada di ujung selang yang ada di atas yang lebih tinggi. Oke, sumur dalam dan sumur dangkal. Ceritain tuh menurut si bapak yang berjambul kacamata, dia bilang apa sih air akan naik dengan sendirinya jika apa? Halaman 35, Ali. Ya. Ya, Ibu yang baca ya, nanti kamu kotak merah. Air akan naik dengan sendirinya jika kita membuat sumur artesis, yaitu sumur yang mengambil air tanah dalam dari akuifer tertekan. Air itu bisa menjembur ke atas tanah ataupun tidak, bergantung pada apakah tekanan air itu mampu mendorong muka air hingga melebihi tinggi permukaan tanah. Sekarang terangin akuifer air tanah dangkal dan tanah dalam. Kalau akuifer tanah dangkal disebut bebas karena air tanah bebas bersifat lapisan tanah di atasnya. Kalau akuifer air tanah dalam disebut tertekan karena air tanah ditekan oleh lapisan kedap air di atasnya. Oke, tamat deh. Waduh, impian membangun kota di planet merah. Ternyata impian ini sudah banyak memakan korban jiwa dan banyak roket yang diluncurkan tidak kembali, yang terbakar di atmosfer, yang terbakar ketika nyampe di Mars dan lain-lain. Ini adalah proyek mahal.
Oke, sekarang kita lihat kenapa halaman rencana perjalanan misi ulang alik Starship SpaceX. Halaman 38. Bagaimana sih Starship itu rencana perjalanannya? Coba dari 1 sampai 6. 1, Jadi roket roket. sedang diluncurkan, melepaskan wahana luar angkasa Starship belum dan kembali. Starship tiba di orbit bumi. Terus Starship mengisi bahan bakar dari roket mengisi bahan bakar yang diluncurkan sebelumnya. Waktu itu lalu kembali ke bumi. Starship ke Mars. Setelah menyelesaikan misi di permukaan Mars, Starship mengisi ulang bahan bakarnya dan mengubah karbon dioksida menjadi hidrogen dioksida. Lingkungannya menjadi gas metana. Untuk bahan Oke. bakar oksigen Mm-mm. untuk membakarnya. Starship baru kembali ke bumi. Starship kembali ke bumi. Ali, kenapa tahun 2024 baru diluncurkan? Karena posisi bumi dan Mars yang paling mendukung untuk pengiriman wahana luar angkasa itu tiap 26 bulan. Ya, 26 bulan itu kan Jadi tahun lebih 2022. dari 2 tahun sebenarnya. Nah, itu ada kesempatan di 2022. Tapi mau diluncurkannya itu sampai 2024 karena masih persiapan dulu. Iya, supaya Pemakaian. lebih matang ya persiapannya karena pengamanan yang ketat akan mengurangi resiko pada saat lingkungan transisi luar angkasa, pada saat ada di lingkungan luar angkasa, pada saat lingkungan permukaan planet Mars, itu kan kita nggak tahu, tapi ilmuwan mempelajarinya dengan hati-hati, jangan sampai manusia yang dikirim tiba-tiba burn terbakar, ya kan? Oke, air hangat untuk budget. Kenapa? Kita kalau mau mandiin orang pakai air hangat, air panasnya kita taruh dulu di bawah, baru air dingin di atasnya, Ya, nggak dibalik. aku kan kata mama itu air dingin dulu masukin baru air panas. Jadi biar nanti kalau itu misalkan air panas dulu kan bisa dikira itu kan air dingin. Terus itu takutnya itu malah dikira air dingin. Terus habis itu udah disiram itu air panas. Ada hal yang kayak gitu soalnya. Jadi berarti harus menunggu lama baru bisa mandi, nunggu air panas yang di atas, bercampur dulu dengan air dingin yang di bawah, ya Jadi kan? dulu membantunya aku kan karena bekerja di tempat lainnya. Terus temennya naruh air panas dulu, terus lupa dikasih air dingin. Anaknya udah nyiram pakai air panas, terus melepuh. Itu mah Nah, kayak tapi kan itu ya temannya pembantu pembantu itu kan, jadi kan nggak tahu menang ya, tapi agak itu, tapi nggak dicek-cek terus. Jadi kan emang itu jatahnya temennya Mbak Ati sekarang buat ngerjain, tapi nggak dicek-cek, anaknya nangis. Terus habis itu kan Mbak Atinya itu kan rencananya itu bukan waktunya dia, bukan giliran dia, jadi juga nggak dicek. Habis itu baru beberapa puluh menit kemudian Mbak Ati baru cek, ternyata anaknya udah melepuh kulitnya. iya, makanya Habis itu kalau kita baru dibawa ke rumah sakitnya beberapa jam habis ibunya pulang. kasihan, padahal harus segera, ya kan? Dibilang Untuk cuma menghindari itu anak, dibilang kulitnya merah doang gitu, nggak dibilang karena air panas itu, nggak dibilang karena air akhirnya panas. mama kalau itu air Akhirnya itu dingin. biaya berobatnya mahal deh. Iya, gitu. Terus gini, kerja itu jangan nunggu giliran ya kan. Coba kalau Mbak Epi kerjanya pakai hati nurani, ikhlas ya kan. Dia langsung ada anak kecil nangis lari buru-buru. Oke, tapi itu udah terjadi. Alhamdulillah udah diobatin. Sampai akhirnya Jadi anak selamat. selamat. Sekarang gini, bagaimana sih kalau di tempat yang panas lebih cepat mengembang? Karena panas itu menyebabkan atom-atom saling berjauhan ya kan? Sehingga lebih bergerak ya kan? Ya. Kalau dia mengembang maka dari tempat yang dingin akan segera bergerak ke tempat yang panas gitu ya.
Oke, molekul air panas berjauhan sehingga kerapatan atau berat jenisnya berkurang, sedangkan molekul air dingin berdekatan sehingga kerapatan atau berat jenisnya bertambah. Oke, sekarang halaman nggak ada halaman 44. Si Kuok ngomong apa tuh, ceritain coba satu halaman. Halaman 44. Kenapa ada angkasa, ada tanah gitu? Apa maksudnya? Tadi kan kita lagi ngomongin air panas, air dingin buat mandi. Kenapa ini ada angkasa, ada tanah? Ibu jadi Maksudnya kuat kamu. tanah itu dasar, angkasa itu yang tinggi. Nah, lapisan udara di dekat permukaan tanah menghangat dan naik. Lapisan udara yang lebih tinggi di angkasa mendingin dan turun. Oke. Perpindahan panas dengan berpindahnya benda pembawa energi panas seperti itu disebut konveksi panas. Ini konveksi panas pada air. Kalau konveksi panas pada udara, terjadinya angin darat dan angin laut. Nah, sekarang kita nonton Keras Sakti berperang melawan Tong Samcong. Siapa sih Tong Samcong? Wah, itu dia yang pendetanya. Ini siapa nih yang punya tinju batu namanya? Tinju batu. Ya. Tongpei. Oke, jadi kenapa ini apa sih kan air dia panas? Kenapa batu itu kalau kena panas tangan kita bisa melepuh sama seperti memegang besi, padahal itu batu. Karena Karena perpindahan kalor. ya konduksi kan, tapi dia disebut konduktor apa konvektor apa radiator? Konduktor karena dapat. Iya, dia konduktor. Sekarang mula-mulanya si Tongpei megang yang dingin. Tiba-tiba oleh si Keras Sakti dikasih energi panas. Maka si Tongpei langsung kelepek. Apa sebabnya? Karena perbedaan suhunya terlalu apa? Beda. Terlalu tinggi. Makanya nggak boleh nolongin orang yang lagi naik ke gunung, dia kedinginan, terus tangan-tangannya kaku dengan cara disiram air hangat, apalagi air panas. Iya. Dia akan lebih merasa kepanasan karena badannya sedang dingin banget. Gitu. Aku kan pernah ya itu kan ke gunung. Itu ya, aku mau mandi, tapi nggak ada air panas. Terus? Jadi aku nggak bisa buat air hangat. Jadi aku siram dulu pakai air dingin, terus pakai air biasa. Jadi terusnya agak hangat-hangat. Iya, jadi rada hangat-hangat karena sebelumnya habis pegang yang dingin. Tapi kalau sebelumnya habis yang pegang yang panas, yang hangat-hangat. Jadi malah kalau yang habis siram hangat-hangat, habis aku siram air biasa, aku malah jadi kedinginan. Iya, betul. Oke, coba lihat Ali halaman 48. Ceritain bagaimana sih konduksi panas terjadi. Jadi atomnya kan menempel sama atom lain. Terus habis itu panasnya mengalir dari satu atom lainnya bergerak. Jadi kan atomnya ini bergerak. Bergerak nyenggol atom yang lain. Nah, atom lain goyang. Terus bergerak yang itu jadi gini kayak menular. Akhirnya lama-lama panasnya merambat ke ujung yang lain. Kenapa batu bisa dijadikan sebagai alat untuk memanggang? Karena batu itu padat dan dia konduktor. Oke, artinya dia lebih cepat itu menghantarkan panasnya. Atomnya bisa bergeraknya lebih cepat daripada misalkan kalau kayu. Oke, betul sekali. Jadi zaman dulu orang itu opennya dari batu, zaman sekarang aja opennya dari baja logam, ya kan? Nah, sekarang kalender Cina disebut kalender Imlek, ada di halaman 55. Kalender Imlek itu ternyata adalah kalender pertanian. Berdasarkan fase bulan dan gerak semut tahunan matahari, orang Cina zaman dulu meramalkan kapan menanam padi dan lain-lain. Jadi kalendernya adalah gabungan kalender bulan dan kalender matahari. Kalender Hijriah merupakan kalender bulan, berbeda dengan kalender Masehi merupakan kalender matahari. Oke, kamu bacain deh halaman 57 itu bagaimana itu coba.
Ibu pengen tahu juga tuh 24 musim apa aja. Mulai dari mana kamu? Mulai dari adanya kuak, biji-bijian masak pada tanggal 5 dan 7 Juni. Biji-bijian Turun ke bawah bertunas, ya. terang dan cerah, equinox musim semi, serangga bangun, hujan musim semi, awal musim semi, dingin besar, dingin kecil, titik balik matahari, musim dingin, salju lebat, hujan salju ringan, awal musim dingin, es terbentuk, embun dingin, equinox musim gugur, embun putih, panas habis, awal musim gugur, panas besar, panas kecil, matahari musim panas, biji-bijian masak, biji-bijian awal musim panas, biji selesai. Oh. Iya, jadi equinox musim semi itu matahari di atas khatulistiwa pada tanggal 9 Kebalik sampai ya. Harusnya ya. dari biji-bijian bertunas, terus ke awal musim panas. Oh gitu. Kalau equinox Balik. musim gugur di bulan 20 tanggal 22 sampai 24 September. Ada equinox musim dingin, ada gitu deh. Oke, sekarang jadi tahu bu guru kalender Imlek ya. Sebelumnya nggak tahu loh. Oke, karena setiap sekitar 3 tahun dalam kalender Imlek selisih 11 hari akan dikurangi dengan penambahan bulan Kabisat yang terdiri dari 30 hari. Tahun Kabisat dalam kalender Imlek terdiri dari 13 bulan. Oh gitu caranya. Beda ya. Oke, tantangan kuok, fantasi, baking. Ibu belum baca nih tentang apaan sih nih ceritanya pakai open listrik segala. Oh ya. Aku punya otang di rumah. Tapi waktu itu bawahnya kering, tapi atasnya masih lembek. Masih lembek. Agak sedikit. Kamu udah pernah belum masak adonan pakai oven? Ya, aku buat pie susu. Udah tahu cara kerjanya? Coba lihat halaman 62. Oven Kalau gas. kalau yang otang itu aku taunya adalah yang bawahnya itu lebih panas karena kan kompornya di bawah. Yang atasnya itu panasnya tidak merata, jadi yang atas lebih dingin, yang bawah lebih panas. Jadi yang bawahnya agak kering, yang atasnya masih agak lembek. Harus dipindahin nggak itu ke atas? Kan ada 2 rak ya. Untuk Tapi masih mencegah lembek. bisa bekerja sih. Ya udah kamu ceritakan perbedaan oven konvensional dan oven konveksi halaman 65. Oven konvensional berikut adalah perbedaannya. Apa aja? Oven konvensional harganya lebih apa? Oven konvensional itu yang warna hitam ya. Halaman 65. Yang lebih murah. Kalau oven konvensional itu lebih murah dan lebih dikenal luas. Resep cara memanggang biasanya dibuat untuk diterapkan pada oven ini. Aliran udara panas lebih lambat dan kurang merata. Perlu menyisakan ruang kosong yang luas agar tidak mengganggu aliran udara panas. Kalau oven konveksi lebih mahal dan memerlukan daya listrik yang cukup besar. Terus memanggang dengan tekanan suhu lebih rendah dan waktu lebih singkat. Aliran udara panas lebih cepat dan merata, adaptasi dengan lebih banyak makan tanpa mengganggu aliran udara panasnya. Oke, pantesan lebih langsing ya kan. Nah, oke sekarang kita masuk energi dari langit halaman 68. Bukan tentang sesuatu yang mistis tentunya, melainkan tentang radiasi matahari. Sebuah bintang yang berjarak kira-kira 150 juta kilometer dari planet kita dan memberi energi bagi Tapi semua. besar sekali, jadi panasnya masih bisa nyampe ke sini. Iya, dan berbahaya Dan kalau kalau ngapain. nggak dilindungi sama atmosfer, nanti semuanya itu dia masuk, nggak disaring dulu. Iya, makanya roket tadi itu dia harus dilindungi sedemikian rupa sehingga ketika lagi keluar angkasa tidak terbakar. Kan nggak ada atmosfer luar angkasa.
Oke, cahaya matahari menerangi dan menghangatkan bumi, gitu kan. Bagaimana energi surya dapat mencapai tempat yang sangat jauh, 500 detik doang sampai ke bumi ya. Oke, pakai kecepatan cahaya. Radiasi. Radiasi adalah apa, Li? Halaman 68 paling bawah. Kalau benda panas itu Gelombangnya. lebih pendek gelombangnya. Nah, Hmm. kalau itu benda sejuk itu lebih panjang. Benda sejuk itu kayak gelombangnya inframerah, panjang. Tapi kalau benda panas itu seperti gelombangnya ultraviolet, pendek gitu. Ultra ungu. Ultraviolet. Oke, kedua gelombang ini banyak gelombang radiasi lain ternyatanya. Ada gelombang sinyal komunikasi, menembus ruang hampa. Oke. Sebagian radiasi bumi dipantulkan oleh atmosfer, diserap oleh gas-gas, sisanya mencapai ke bumi. Ketika melihat cahaya atau benda berwarna-warni, kita sebenarnya sedang menyaksikan radiasi cahaya. Ya, ketika menghangatkan tangan di depan lampu pemanas, kita sedang merasakan radiasi panas. Ingat bahwa benda tampak memiliki warna tertentu karena memantulkan cahaya dengan warna itu ke mata kita. Warna hitam menyerap semua yang diterimanya. Warna putih memantulkan semua cahaya yang diterimanya. Bagian sih bukan semuanya. Di semuanya. Oke. Ozon nih, ada ozon nih. Ozon. Oke, ada di halaman 70. Coba ceritain halaman 70 ini. Kenapa harus disorot di bawah sinar ultraviolet ngelihat uang asli? Ya, ada kayak tinta-tintanya. Aku pernah nonton di YouTube. Ya, jadi gambar yang tersembunyi di dalam uang akan berpendar hanya apabila dilihat di bawah ultraviolet yang gelombangnya lebih pendek. Tetapi radiasi UV-nya yang lebih pendek itu lebih berbahaya. Gitu. Oke, sinar UV dalam cahaya matahari ada UVC, UVB, UVA, halaman 71. Kalau yang itu lebih bahaya itu ada UVA ya. Yang memiliki tingkat bahaya kedua, UVC memiliki energi paling besar sehingga paling berbahaya. Tapi bisa dihalangi oleh lapisan ozon yang ada di atmosfer. UVB tingkat bahayanya nomor 2, tapi hanya sebagian kecil yang mampu menembus lapisan ozon ke bumi. UVA energinya paling kecil dan hampir seluruhnya bisa sampai ke permukaan bumi. Jadi nggak apa-apa. Tapi tetap aja ya kalau kita berjemur di bawah panas matahari terus-menerus setiap hari bisa menyebabkan terkena penyakit kanker kulit karena UV tersebut. Oke. Kegagalan yang benar ini tentang apa? Menjelaskan hasil eksperimen Michelson-Morley dalam kaitannya dengan pembuktian tidak adanya media perambatan gelombang di luar angkasa. Oke, halaman 74. Ternyata luar angkasa itu kita nggak bisa dengar suara orang ngomong. Harus menggunakan ya kan itu hampa udara kan suara iya, itu merambat di udara jadi kalau nggak ada udara nggak ada suara. Oke, itu hasil penemuan si Morley. Bumi mengelilingi matahari menembus ether, ruang angkasa zaman dulu dibilangnya ether, sekarang apa namanya? Atmosfer. Oke, ini udah lewat. Kegagalan eksperimen Morley untuk membuktikan keyakinan sebelumnya. Peralatan optik dirancang lewat. Sekarang aku mau tanyain kosakata penting di edisi ini, halaman 80. Air yang terdapat di lapisan tanah disebut Tanah. Pembuluh yang membawa darah kaya oksigen disebut Arteri. ya, sirkulasi darah di atmosfer dan muka bumi, sirkulasi air. Oh, darah.
Darah, kok jadi darah? Sirkulasi atau perputaran peredaran berbagai wujud cair di atmosfer dan muka bumi disebut daur air. Iya. Cairan yang berfungsi mengangkut nutrisi dan sisa metabolisme di dalam tubuh serangga. Hemo. Itu ternyata adalah waktu kita matahari melewati garis Hemolimfe. Kamu nggak ngeliat buku ya? Oke, waktu ketika matahari tepat melewati garis khatulistiwa disebut equinox. Peristiwa menyerapnya air di celah sempit disebut kapilari. Panas bisa berpindah dengan 3 cara, radiasi, konveksi, dan konduksi. Batuan dan logam-logam memindahkan panas secara konduksi. Air dan udara memindahkan panas secara konveksi. Gelombang elektromagnetik dari matahari sampai ke bumi dengan cara radiasi. Oke, gampang banget. Mulut daun Tomata. Mulut daun tomata. Bukan, mulutnya kupu-kupu bisa menggulung. Proboscis. Proboscis dengan bantuan apa tadi? Energi dari Iya, sinar ultraviolet adalah sinar yang berenergi tinggi, mempunyai panjang gelombang paling apa? Paling pendek, tetapi memiliki radiasi panas yang paling tinggi, sangat berbahaya. Oke, tekanan hidrostatika adalah tekanan yang ditimbulkan air diam disebabkan oleh sifat air yang selalu titik-titik ke segala arah. Menekan. Pena apaan sih? Pena itu pembuluh apaan? Pembuluh balik. Pena itu juga bisa ada oksigennya kalau dari paru-paru ke jantung itu kan lewat pena, tapi penanya itu kayak oksigen. Iya, jadi tidak semua pena kayak karbon dioksida, ada juga pena yang kayak oksigen, yaitu pena dari paru-paru menuju ke serambi kiri, membawa darah bersih. Lanjut, pengendalian gerak pada pesawat terbang. Ini pertanyaan orang. Oke, halaman 83, nomor 1. Ini udah dikerjain belum di rumah? Udah. Oke, kalau udah berarti udah bisa. Kita tutup dulu sampai di sini. Besok belajar 007. Nanti Ibu bikinin GF-nya. Kamu kerjain. GF-nya 50 soal. 04, 05, 06. Emang iya Ibu bisa bikin 50 soal. Mabuk deh. Oke, that's okay. Yang penting Ali semangat. Li, siapa yang mau keluar duluan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam itu wajib. Dadah. Assalamualaikum. Nah.